Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran muatan lokal bahasa Sasak. Saya berharap tentunya kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tabu ketika bertamu di Bumi Sasak. Nah, kita mulai pembahasannya. Hal-hal yang tabu ketika bertamu di Bumi Sasak. Kita mulai dari huruf A. Mengambil atau memegang dengan tangan kiri. Orang Sasak pada dasarnya tidak menerima budaya tangan kiri. Anak-anak yang terlahir kidal dipaksa untuk mengubah bawaan alaminya, mengikuti budaya tangan kanan dengan cara yang kadang-kadang dipaksakan. Nah, bagi masyarakat Sasak, ada perbedaan yang tegas antara fungsi tangan kanan dan tangan kiri dalam penggunaannya. Orang Sasak menganggap bahwa tangan kanan adalah tangan baik, sedangkan tangan kiri adalah tangan kotor, yang wilayah penggunaannya terbatas. Paling untuk urusan membersihkan sesuatu yang dianggap kotor. Ini budaya Sasak dan tidak terlalu dipermasalahkan. Tangan kiri memiliki image yang lebih buruk sehingga tidak digunakan untuk memberi dan menerima sesuatu. Bahkan untuk menerima uang sekalipun, tangan kiri tidak dipakai untuk menunjuk sesuatu atau mengambil makanan. Khusus bagi seseorang yang kidal, tentu saja tidak akan dipandang tidak sopan jika ia menulis, mengoperasikan alat tertentu, atau kegiatan lainnya, sepanjang itu dilakukan untuk dirinya sendiri tanpa ada hubungan komunikasi dengan orang lain. Khusus dalam hal menunjuk, cara yang dianggap paling sopan adalah menunjukkan dengan jari jempol tangan kanan. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa menggunakan kaki untuk menunjuk sudah tentu sangat melanggar aturan tata krama adat Sasak. Kita lanjut yang huruf B. Hindari kata kamu. Kosakata yang paling dihindari penggunaannya dalam percakapan dengan orang Sasak adalah kata kamu atau ente dalam bahasa Sasak untuk laki-laki dan kemu dalam bahasa Sasak untuk wanita. Meskipun percakapan tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang tidak mengenal strata dalam kosakatanya, tetapi orang Sasak terlanjur memandang kata kamu sebagai kata yang kasar dan dipakai untuk menyatakan kemarahan atau merendahkan lawan bicara. Karena itu, sangat dihindari penggunaannya dan digantikan dengan kata situ, Anda, atau side dalam bahasa Sasak. Untuk menyatakan orang kedua tunggal atau kamu kepada orang yang dihormati karena status sosialnya maupun karena usianya yang lebih tua, digunakan kata pelinggih atau pelungguh. Jika lawan bicara berstatus tertinggi yang bergelar datu
untuk laki-laki atau dende untuk perempuan, atau radenuna untuk laki-laki belum menikah, dan kata pelungguh dekaji. Tetapi untuk yang terakhir ini, pelungguh dekaji ini sangat jarang digunakan. Lebih-lebih pada zaman sekarang yang sudah banyak mengalami pergeseran. Kata sida digunakan dalam percakapan antara dua orang yang setara dari segi usia atau status sosial. Jadi, mesti berhati-hati dengan kata yang satu ini. Kalau ada orang Sasak, dikatakan kamu, ente, atau kamu, dan mereka diam, perlu bijak menafsirkan diamnya itu. Artinya, sebenarnya mereka merasa tidak nyaman, tetapi sekaligus mencoba belajar menerima perkataan itu. Kita lanjut ke huruf C, bersiul. Bagi orang Sasak, ekspresi kesenangan dengan cara bersiul mesti dilakukan pada tempat dan waktu yang pantas. Bersiul di malam hari sangat dilarang. Begitu pula bersiul di wilayah bersifat pribadi seperti di dalam rumah. Demikian juga di pekarangan rumah tidak dibolehkan. Tempat yang dipandang pantas untuk bersiul adalah di tempat umum, seperti di jalan raya, di kebun, di sawah, di ladang, dan tempat-tempat sejenis. Mitos yang berkembang di kalangan suku Sasak dalam hal bersiul yaitu bisa mengundang datangnya ular. Entah apa kaitannya, tetapi itu diduga hanya jalan pikiran untuk menakut-nakuti sehingga seseorang tidak bersiul di tempat-tempat yang merupakan wilayah pribadi. Kita lanjut yang D. Mengumpat. Dalam konteks pergaulan dan keakraban yang dalam, terutama di kalangan orang Sasak, kebanyakan dua orang Sasak yang saling bertemu akan saling mengumpat dengan kata-kata yang kotor dan kasar. Tetapi kadang banyak di antara mereka mampu membedakan antara umpatan untuk keakraban dengan umpatan untuk menghina karena marah dan kesal. Di tengah-tengah bermaki-makian dan berumpat ria itu, satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu seorang laki-laki tidak boleh mengumpat kepada seorang wanita dengan menyebut kemaluan wanita tersebut. Itu bisa tergolong pelanggaran adat. Tetapi jika saling umpat di antara sesama wanitanya, meskipun dengan menyebut kemaluan wanita, tidak termasuk pelanggaran. Kita lanjut ke huruf E. Pegang kepala, telinga, dan pundak. Bagi orang Sasak, ada 3 bagian tubuh yang tidak boleh dipegang atas alasan yang berbeda, yaitu kepala, telinga, dan pundak. Jangan coba-coba memegang kepala laki-laki di luar keperluan untuk bercukur, atau mungkin mencabut ubannya. Mereka sangat menjaga kepalanya agar tidak dipegang sembarang orang, karena diartikan sebagai
tindakan merendahkan atau terkalahkan. Lain lagi maknanya kalau kita memegang telinga. Mereka tak menyukainya karena salah satu cara untuk menantang berkelahi. Memegang pundak juga tidak lazim. Seseorang yang telah dipegang pundaknya merupakan pertanda ia telah dikuasai atau under control oleh pemegangnya. Kadang orang Sasak beranggapan bahwa dipegang pundaknya berarti direndahkan. Kita lanjut ke huruf F. Berludah. Selain mengumpat, dalam mengekspresikan perasaan marahnya kepada orang Sasak juga akan memperlihatkan dengan cara berludah. Tetapi cara berludah di sini bukan dilakukan dengan cara yang lazim, sebagaimana berludah alami, melainkan dengan membuat tarikan kuat dari rongga mulut, lalu dikeluarkan dengan tekanan yang bunyinya yang kuat. Biasa disebut bekoek dalam bahasa Sasak. Biasanya bekoek dilakukan dengan cara yang demonstratif, langsung di depan seseorang yang dijadikan target kemarahannya. Ada kalanya orang yang ditargetkan tidak di tempat, maka dapat diperlihatkan kepada lawan bicara yang ada. Akan tetapi, tetap saja untuk memperlihatkan kemarahannya kepada orang ketiga yang dibencinya. Berludah di dalam rumah juga sangat dihindari oleh orang Sasak. Lebih-lebih jika ada orang lain teman duduk. Maka jangan berludah secara langsung di depannya, melainkan dengan cara permisi terlebih dahulu dan keluar sebentar untuk keperluan berludah. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hal-hal yang tabu ketika bertamu di Gumi Sasak. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.